Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan ya betul pembelajaran TIK. Oke, kali ini kita akan membahas langsung saja ke topik permasalahannya, yaitu membahas kisi-kisi PAT untuk kelas 8. Oke, untuk kisi-kisi kelas 8 tetap saya ngambil soalnya Microsoft Word-nya juga. Kenapa? Biar kalian tidak lupa saudara-saudara dengan yang sudah kita pelajari. Di kelas 8 soal materinya yaitu ada 2, Microsoft Word sama Microsoft Excel. Kita langsung saja ke materinya. Oke. Pertama kita buka file folder kita, folder atau apa namanya, file yang kita sudah buat. Kalau mau mengerjakan kembali, kita klik foldernya, kita cari foldernya. Saya nama foldernya NF Matotik, terus materi. Oke, ini dia soal yang mau kita bahas. Saya tidak membahas semua soal yang ada di sini karena ada beberapa yang menurut saya kalian bisa menjawabnya masing-masing. Oke. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa sebelumnya, jangan lupa nih like, subscribe, share ke teman-teman kalian. Saya sudah nonton nih, kisi-kisi, buruan, keburu di take down. Oke, langsung saja ke materinya, yaitu beberapa yang ada di soal ini kita akan bahas, tapi beberapa yang tadi saya bilang tidak bahas. Jadi kalian perhatikan baik-baik. Oke, yang pertama yaitu perintah standar atau yang mudah dikerjakan dengan cepat menggunakan keyboard. Kita kasih contoh. Yang pertama, memblok semuanya dari lembar pertama sampai lembar terakhir. Kalau kita secara manual, kita klik kanan, klik kiri, kita tahan, di Word, di mouse-nya kalian tahan, kalian blok sampai kalian arahkan ke bawah. Nah, ini kan kelamaan, ribet. Untuk kalau kita ingin memblok semuanya, kita cukup Ctrl A, Ctrl ditekan berbarengan dengan klik A, maka dia akan memblok seperti ini. Nah, ini perintah standar tapi cepat menggunakan keyboard. Habis itu ada perintah lagi, yaitu untuk mengcopy. Mengcopy itu kalau kita di sini ada nih copy, atau di sini udah ada tulisannya copy, Ctrl C. Kita perintahnya Ctrl C, Ctrl C. Habis itu kita mempaste. Mempastenya di sini, paste di sini ada nih, Ctrl V, Ctrl V. Nah, sudah dia berada. Dia akan banyak tuh dia, ya kan? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi cuma hanya 6, sekarang ada banyak. Jadi double, halaman satunya jadi ada 2, halaman 2-nya jadi ada 2, dan seterusnya. Itu 3 perintah standar. Pertama yaitu memblok, yaitu memblok Ctrl A, mengcopy Ctrl C, mempaste Ctrl V. Ada perintah yang mirip dengan
memfaste, yaitu kontrol cut. Kita perbesar dulu. Nah, kita mengcut. Nah, kalau copy tadi, kalau kita copy nih, kita kontrol C, itu jadi ada dua lembar. Pertamanya ada dua, lembar kedua dan seterusnya. Kalau kita kasih contoh gini, kita blok, copy. Nah, ini jadi ada dua. Tapi kalau mengcut itu mirip kayak copy, tapi dia hilang, dia tidak menggandakan. Kita copy ya, kita blok, kita cut. Kalau cut di sini ada nih, kontrol, kok dia nggak berubah sih? Nah, kontrol X, kita kontrol X. Nah, di sini dia menghilang. Kalau copy paste tadi tidak menghilang. Yang mau kita copy, kita paste saja. Nah, dia muncul kembali. Gitu. Gimana cara menghilangkannya kembali? Ada perintah standar dengan Ctrl Z, yaitu Ctrl Z itu mengulang satu perintah sebelumnya. Tadi kan mengcopy, mengcut, menghilang nih kata dari sini sampai sininya nih, paragraf ininya. Nah, kalau kita Ctrl Z atau undo, dia akan hilang. Kita Ctrl Z. Nah, seperti itu. Kita Ctrl Z lagi. Nah, ada lagi. Kita Ctrl Z lagi. Nggak ada lagi. Seperti itu. Sampai beberapa kali Ctrl Z. Di sini ada nih. Ctrl Z itu undo. Nah, Ctrl undo dan lanjutannya Ctrl redo. Gitu ya, perintah sesudahnya yang kita mengundo. Itu dia perintah standar yang cepat bisa digunakan dengan menggunakan keyboard. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu di sini kita sudah punya ada surat keterangan. Nah, surat keterangan ini di atasnya ada surat keterangan pindah. Ini judul, ya kan? Atau itu sama, ya pokoknya judul lah. Judul surat ini, judul file ini, judul lembar ini, yaitu berada di tengah-tengah, ya kan? Berada di tengah-tengah, seperti judul di sini juga berada di tengah-tengah. Nah, kisah Nabi Yahya ini berada di Nabi Yahya di sini ada di tengah-tengah. Itu menggunakan toolbar. Oke, kita langsung ke ke pembahasan, yaitu ada di center, berada di tengah-tengah. Center berada di titik tengah, berada di titik lipat, berada di titik kanan kirinya, berada di titik tengahnya sini. Itu center. Terus di sebelah kanannya itu ada right, kanannya, atau justify. Justify itu yaitu tadi gunanya kita lihat gambarnya saja nih. Justify rata kanan kiri. Dia sebelah kirinya rata dengan sebelah kanannya rata. Maksudnya rata itu rapih nih, lihat. Sama huruf terakhirnya sama.
huruf terakhirnya sama. Itu dia itu menggunakan justify. Kalau alif itu yang sebelah kiri, nah dia merapikannya sebelah kiri saja. Kayak gini doang nih. Ini rapi sebelah kiri saja, yang sebelah sininya berantakan. Kita klik saja ya, biar contohnya. Kita lihat, klik. Nah, ini dia. Sebelah kanannya berantakan. Sebaliknya kalau kita klik yang ini right, kanan. Nah, yang kanannya saja yang rapi, yang kirinya berantakan. Yang baik mana? Yang ini, justify. Kanan, kiri, rapi. Nah, tapi ini kenapa kok condong ke depan ya? Iya, ini kita biasanya pakai apa? Betul sekali. Bukan pakai spasi ya. Bukan pakai spasi, tapi pakai betul sekali. Pakai tab. Kita klik tab. Dia condong ke depan. Condong sedikit ke depan. Tapi kita mau condongnya agak banyak, maka kita pakai ruler. Rulernya kita berubahin jadi angka 1. Satu dari sini ke sini, satu sini setengah. Kita atur di ruler ini bisa. Oke, itu yang pertama, pembahasan pertama tentang paragraf, toolbar paragraf. Yang selanjutnya di sini ada tanda wajik atau tanda kotak-kotak kecil seperti belah ketupat. Nah, kalau yang di sini angka 11, 12 dan seterusnya. Seperti nah, ini pakai apa ya? Iya, betul sekali. Kalau gambar kotak-kotak kecil ini atau gambar wajik kayak gini, gambar belah ketupat ini, pakainya toolbar. Betul sekali. Bullet. Nah, bullet ini ada gambarnya, ini dia, titik kosong, kotak, tanda wajik ini, checklist dan tanda panah, dan atau gambar yang seperti ini. Nah, ini bullet. Kalau angka 5, 6, 7, 8 dan seterusnya itu ada di, ya betul, ada di numbering. Betul sekali. Ada di numbering. Ada angka 1 titik, huruf, ada ini angka Romawi, terserah kalian pakainya yang mana. Di sini ada semuanya. Kalau untuk numbering, perintah di sini kita sudah ada yang mau ditanyakan. Kita sudah belajar di toolbar bagian paragraf. Ini dia, ada bullet tadi untuk menambahkan ini, numbering untuk menambahkan angka atau huruf yang tadi kalian sudah lihat. Ini dia. Oke, bisa ganti-ganti dia. Dan ini tadi justifies, rata kanan kiri, center ada di tengah-tengah, right, left, seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu di font bagian font. Ini menjelaskan tadi di sana kita ini judul hurufnya dia kapital semua. Untuk menulis huruf kapital semua di keyboard, di papan keyboard kita mengklik tombol apa? Iya, betul, tombol caps lock. Kalau kita klik tombol caps locknya, dia hurufnya akan besar semua. Oke, tapi kalau caps locknya dimatiin, dia hurufnya kecil. Nah, kalau seperti ini, Yahya El Fikri, kan ini huruf, setiap hurufnya, setiap
kata depannya itu hurufnya kapital, itu bisa kita pakai shift, tapi hanya pakai shift itu hanya untuk sementara, untuk sekali. Kita kalau menulis surat keterangan ini dengan klik shift ribet banget. Kita harus klik shiftnya ditekan, terus kita klik cari huruf yang kita mau ketik. Kita klik caps lock aja kalau untuk semuanya huruf kapital, seperti itu. Oke, yang kedua yang di font kita akan pelajari, ini ada jenis font ya, nggak ada stylish, nggak ada stylish font, nggak ada. Ini jenis font. Kalau kita blok dia akan berubah-berubah. Tuh kan berubah-berubah, lihat surat keterangannya berubah-berubah. Ya tuh. Oke, itu dia untuk jenis font. Ukuran juga sama, di sini ada ukuran size font. Dan di bawahnya jenis font itu ada huruf B, I, U di bold itu untuk menghitam, mempertebal, bukan menghitam, mempertebal warna pada kalimat itu yang di blok maksudnya. Ini untuk miring. Nah, lihat miring ya surat keterangan, dan ini untuk ada garisnya di bawahnya. Kegunaannya bold, miring dan underline ini, italic dan underline ini biasanya salah satunya yang digunakan, jangan semuanya seperti ini, untuk mempertegas atau bahasa asing itu ya. Di sini warnanya warna hitam, si kalimat ini tulisannya berwarna hitam, kita ganti dengan warna merah. Di sini ada color font, font color kita ubah ya. Itu nih. Nah, selanjutnya yang saya mau jelaskan yaitu yang membuat bikin stabilo. Nih, stabilo kayak seperti ini. Ini stabilo. Nah, ini kayak stabilo. Ini ada stabilonya warna hijau, tulisannya warna merah. Kita ganti stabilonya jadi warna pink kalau ada. Ya, adanya di sending. Kita more color. Kita ganti pink. Apa dia berubah? Kita coba aja. Wah, ternyata salah saya. Tidak memblok ini, saudara. Kontrol Z. Ini saya memblok semuanya. Memblok semuanya. Ini coba. Semoga bisa ya. Ini bisa. Tidak terlihat ternyata. Ganti warna hitam saja. Ini sending, seperti stabilo, toolbar yang membuat ada warna yang berefek seperti stabilo lah, seperti itu. Oke, dua apa namanya, font dan paragraf. Dua toolbar, kelompok toolbar, font dan paragraf sudah. Ada yang mau bertanya? Saya kan ngajar sendiri ya. Jika ada yang bertanya silakan komen di bawah ini. Asik. Oke, lanjut ke soal berikutnya, yaitu masih di sini, masih di bagian surat keterangan pindah di sini. Yang selanjutnya, nah ini yang membuat tadi dia rata nih, titik komanya rata atau dia cenderung condong ke depan
yang kayak gini yang tadi kita sudah jelasin, yaitu klik tabnya. Jangan lupa, karena itu gampang, jadi buat apa, bonus lah ibaratnya, karena mudah. Yang sulit apa? Yang sulit kita tidak mau belajar. Betul sekali, super sekali. Kita lanjut ke menu. Ya, ini menu selanjutnya, yaitu menu dong, soal selanjutnya. Saya hapus dulu. Oke, soal selanjutnya ini berbentuk CV. Kalian sempat mengerjakan tapi tidak selesai. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini ada kotak-kotak, sebenarnya kotak-kotak yang terpisah-pisah, namun saya gabungkan. Nah, tuh, ya kan, kotak-kotak. Nah, kotak-kotak ini namanya apa ya? Namanya apa sih namanya? Ya, namanya namanya apa yo? Namanya Shapes. Ada di sini di menu barnya insert. Nama toolbarnya Shapes. Ini untuk menambahkan shapes. Untuk menambahkan gambar, di sebelahnya ada picture untuk menambahkan gambar. Untuk menambahkan tabel itu kayak gini. Nah, kayak kolom kotak-kotak kecil gini. Kita klik di sini aja. Kita menambahkan tabel. Nah, tuh berbentuk kotak-kotak di belakang ini, kelihatan kan? Berbentuk kotak-kotak kita, tergantung kita mau jumlah tabelnya berapa kali berapa. Itu saja untuk tabel, insert dan shapes dan picture untuk menambahkan gambar. Kita kasih contoh Pak. Iya, kita kasih contoh. Shapes, kita gambar emoji. Tuh, ini dia. Nah, di shape ini kita bisa menambahkan ini loh, bisa menambahkan tulisan. Ya, caranya gimana? Betul sekali. Kita klik kanan, add text, smile. Nah, kita bisa menambahkan tulisan di sini. Kita klik kanan, add text. Selanjutnya kita ingin menambahkan gambar. Nah, klik aja tadi di sini ada tanda picture. Kita cari foto yang mau kita tambahkan, kita klik. Besar sekali dadanya. Kita geser dulu. Nah, ini kita edit biar dia seperti bola, tuh, lingkaran, berbentuk melingkar. Kita klik. Kalau kita klik selain gambar, semua gambar, maka di sebelah sini tidak ada menu bar format. Tapi kita klik gambarnya, maka format di sini akan muncul. Seperti itu, kita klik saja formatnya. Kita mau buat dia berbentuk apa ya? Nah, di pojok kanan atas itu ada tulisan crop. Ya, di sini ada toolbar crop. Kita cari aja nih bentuk cropannya apa. Kita kasih bentuk cropannya bintang. Wah, bintang kurang bagus, muka saya ini kelihatan. Kita kasih cakep nih. Nah, ini dia cara untuk mengcrop secara sederhana di si Microsoft. Untuk menambahkan efek-efek, kalian bisa di sini ada border. Nah, tuh dia berubah nggak? Kalian ngeliat nggak tuh ada warna hitam,
ada warna merah berubah-berubah tuh, border itu garis pinggir ya, atau mau pertebal garisnya tuh bisa kalian, warnanya juga bisa kalian ubah-ubah. Nah di sini kalian mau ubah-ubah bisa. Oke, yang mau saya jelaskan selanjutnya yaitu ini, dia berada di nah kalau seperti ini dia tulisannya ketutup ya enggak, tulisan di belakang Nurul Fikrinya Jalan Penting Indah itu ketutup dengan si gambar ini. Biar tulisannya itu berada di depan, kita klik red text. Nah, ini di sini tulisannya in front of text, berarti dia berada di depan teks. Kalau mau ditulisannya di depan, behind text, dia ada tulisannya atau jadi background lah ya, bisa dibilang gitu. Behind text atau tidak berada di kanan kiri, dia berada di kanan kiri atau di stroke. Stroke itu kalau lihat koran di tengah-tengahnya ada gambar, nah itu pakainya stroke. Di tengah-tengahnya gambar terus tulisannya tetap rapi, itu stroke. Nah, kalau behind tadi di belakang, kalau font in font itu berada di depan teks. Sama ini juga kita kalau mau side text-nya kita mau di depan, kita bisa. Nih, dia berada di belakang. Kalau mau tadi di belakang, di depan. Oh, itu tidak bisa saudara. Ya ini kalau mau bikin dia ada berada di depan atau di belakang, itu pakainya red text. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Udah bisa menambahkan teks, sudah bisa mengcrop, menambahkan gambar. Kita karena kalian kelas 8, kita ke soal berikutnya yaitu Microsoft Excel. Kita klik lagi, kita foldernya, kita cari nah ini dia. Nah ini dia, ini yang kalian akan kerjakan di sini, jawab soal di sini. Ini agak rumit sedikit, tapi tenang saja, saya hanya bikin kecohan sedikit, saya kasih tahu titik sedikitnya itu di mana. Oke, soal pembahasan pertama yaitu tata letak atau selnya di mana. Sekarang saya nanya, Azam, orang saya lagi ngajar sendiri kok panggil Azam. Kalian sebutkan sel umur, letaknya di mana? Sel umur letaknya di, kita klik aja nih. Nah di sini kalau kalau kalian ngelihat Microsoft Excel-nya, di sini ada letak sel C3, berarti dia berada di C3. Dibacanya di huruf dulu dibanding angka. Kata Asia kita klik, ada di B7, kolom B baris 7. Sampai sini paham? Pasti paham. Yang kedua, rumus. Rumus.
Nah, saya kasih clue-nya aja nih, kasih clue. Di sini saya ada nilai maksimum, nilai minimum, jumlah, rata-rata, if, keterangan. Nah, saya kasih tahu semuanya. Kalau rumus dari nilai maksimum sampai nilai minimum itu poinnya ada di sini, titik 2. Nah, di sini ada titik 2 nih, titik 2. Kita lihat nih ya. Titik 2. Ya. Dia membloknya nih, titik krusialnya dia pokoknya titik 2 dari C4, kan yang mau dicari nilai maksimumnya umur Nurul Fikri Nurul sampai umur LP. Berarti C4 umurnya Nurul yaitu 14 di C4 sampai umurnya LP sampai di C8. Nah, rumus ini sama sampai terakhir C4 sampai C8. Yang membedakan hanya ini. Kalau nilai maksimum ya max, kalau nilai minimum ya minimum, min. Kalau jumlah yaitu sum. Jumlah, kalau rata-rata itu average. Nah, itu saja perbedaannya. Selebihnya rumus belakangnya sama. Buka kurung, C4, titik 2, itu titik 2-nya itu kalian harus perhatikan. Jangan titik koma. Kalau titik koma seperti ini, 11. Kalau titik koma C1, C4, titik koma C5, titik koma C6, titik koma sampai seterusnya, sampai C8. Manual kalau kayak gitu. Oke? Paham ya? Titik krusialnya di titik 2 sama rumusnya minimum, maksimum, jumlah sum, rata-rata, average. Itu saja untuk rumus maksimum dan minimum sampai seterusnya. Selanjutnya yaitu table, cara menambahkan table, menambahkan diagram. Nih diagram caranya untuk menambahkan diagram, kita blok nama dan umur, tapi nama dan umur aja nih, nama, umur sampai LP, umurnya juga sampai umur LP yaitu 17. Habis itu kita klik insert. Nah, di sini ada bukan space lagi, bukan, tapi chart. Ada nggak chart? Chart. Nah, ini dia nih. Chart. Nah, kalian klik, pilih. Di sini ada gambar pie. Chartnya ya berbentuk pie, ada diagram garis, ada diagram batang, nih diagram baris kayak gini. Diagram garis, ada diagram batang, ada diagram laba-laba. Terserah kalian. Nah, itu dia untuk menambahkan diagram atau chart. Oke, selanjutnya kita akan naik ke agak yang rumit, yaitu ini. Lihat di kolom ini, di kolom ini kolom nih E. Kita nyebutinnya itu huruf dulu, huruf dulu baru angka. Oke. Karena di sini E4, berarti huruf dulu. Kita menyebutkannya huruf dulu. Ini kolom E, kalau yang ini baris. Kolom, dan di kolom E
itu berbeda dengan kolom F. Peringkat satunya kalau di kolom E itu LP, tapi di F, kolom F peringkat satunya dia ya. Ya pasti kalian sudah tahu saya mau ngebahas apa. Betul sekali, yaitu descending dan ascendingnya, ya kan? Mana descending, mana ascending. Oke. Nah, di sini ada rumusnya, titik terakhirnya titik koma 1 atau 0. Tuh. Kalau di kolom F itu 1, kalau di kolom E itu 0. Nah, kalau E 0 itu apa ya? 0 itu descending. 0 itu descending. Lihat huruf apa biar bisa ingat gimana sih, Pak? Saya kasih cluenya, A itu huruf keberapa? A itu huruf pertama. Berarti descending itu 0. A itu 1 gitu. Oke, itu cluenya. Kalau ascending huruf A itu huruf pertama, maka rumusannya 1. Ya, ini yang sebelah sini berarti ascending. Biasanya untuk apa sih ascending? Ya betul, ascending itu biasanya untuk penilaian sikap keterlambatan. Semakin dia sedikit lambatnya misalnya, maka dia semakin bagus peringkat pertama. Tapi kalau misalnya poinnya banyak, dia karena terlambat terus, maka dia siap-siap dikeluarin. Itu kalau untuk ascending. Seperti itu ascending untuk ya. Kalau descending itu untuk raport, untuk nilai ujian, untuk peringkat lomba gitu. Oke? Itu saja yang saya mau jelaskan di rumus ini. Sepertinya di halaman ini sudah tidak ada lagi. Ya betul, sudah tidak ada lagi yang perlu dijelaskan di tabel ini. Kita masuk ke sheet berikutnya. Ini dia. Kalian sudah juga pernah membuat kwitansi atau bond seperti ini kurang lebih. Kita langsung ke titiknya saja. Rumus tabel ini yaitu ya kan logikanya gini. Misalnya kalian beli karet 3. Harga per karetnya satuannya yaitu 8.000. Maka rumusannya 8.000 dikali 3 kan? Berarti sel nomor 3 sel 3 di sini, sel nomor 3. Sel yang tulisannya 3 di sini dikali sel yang 8.000 di sini. Berarti dia sama dengan, kalau rumus itu selalu di depannya ada sama dengan D8 yang ini dikali bintang C8 angka 3. Itu rumusannya. Untuk jumlahnya yang kolom ini ya menjumlahkan sum yang tadi. Seperti itu. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Oh iya, saya sekali lagi saya ngajar sendirian. Oke, lanjut ke soal berikutnya yaitu, nah ini dia nih, 2 soal berikutnya. Habis ini kita selesai. Jika ada yang mau bertanya silakan komen di bawah ini atau WA saya. 2 soal berikutnya yaitu ini. 2 soalnya yaitu nih,
Ini kwitansi toko plastik berkah itu dia berada dari sel A1 sampai E1. Bagaimana caranya? Ya, kita blok dulu semuanya dari A1 sampai E1, kita klik merger dan center. Dia ada di tengah-tengah. Lihat nih, lihat keterangannya merger dan center tuh, ya kan? Ada di kolom 1, sel 1, sel 2. Setelah kita klik merger dan center, dia berada di sel 1 dan sel 2. Seperti itu keterangannya, ada di penjelasannya. Selanjutnya soal terakhir, yaitu ini dia, soal terakhir. Dia berada di satu sel, tapi berimpit atau ada dua baris. Pakainya nih Reptex, ya kan? Kita lihat tuh keterangannya, Microsoft Excel. Berada dia sampai tulisannya panjang. Nah, karena kelebihan kita klik Reptex, dia berada jadi satu sel. Karena ini udah hidup Reptexnya, ya kan, tuh berwarna hijau berarti sudah hidup. Kalau kita geser, sedangkan logo putih dan lain-lainnya di bawah dia akan ketutupan tuh. Tapi nama barang tidak tertutup, dia akan menjadi dua baris seperti itu. Nah, nama harga barang ini kalau kita geser jadi dua baris. Oke, itu dia. Saya kasih bonus 1. Di sini ada tulisan RP. RP di sini, lihat di atas tidak ada tulisan RP-nya. Kalau saya tulis RP-nya, dia akan double. Bahkan enggak double sih, yang RP otomatisnya hilang kayaknya. Tuh, value-nya hilang. Kenapa? Karena dia bukan formatnya. Nah, untuk menambahkan RP ini, kita blok yang mau kita tulis, yang mau kita kasih RP, kita blok misalnya. Kita klik di sini accounting. Kita klik out counting. Kalau kita nggak mau, kita klik more, lebih baik ini more. Nah, ininya diganti simbolnya, ganti none. Menghilang. Kita ganti lagi biar ada itunya, more number. Tetap di accounting, terus di sininya diganti RP. Kita bisa tulis ganti dolar, di sini ada dolar. Untuk dolar, untuk mata uang lain ada di sini. Tapi kita karena rupiah, ya sudah, kita kasih RP. Nah, di sini ada desimal, desimalnya, komanya. Ini bonus ya. Tuh, dia seperti ini jadinya, koma 00. Kalau nolnya ada 2, kalau mau 3 ya gini. Tapi kan koma di belakang, 0 di belakang koma tidak berarti, maka kita nolkan saja. Ini dia, sudah selesai. Selebihnya apa? Selebihnya yaitu cara mematikan, cara menyimpan yang tadi saya sudah jelaskan, yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Seperti itu untuk kisi-kisi PAT kali ini. Jika ada yang mau bertanya, sekali lagi silakan komen dan WhatsApp saya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, share ke teman-teman kalian biar memajukan YouTube saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.